Pria parubaya itu melompat, melayang di udara, dan kemudian melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak jauh dari sana, terdapat hamparan kabut putih yang sangat luas. Kabut tersebut berkumpul dan tidak pernah menyebar, hanya mencakup radius beberapa mil. Melihat pemandangan ini, pria parubaya itu terbang dengan cepat. Saat sebagian kesadaran spiritualnya tersebar, pria parubaya itu menemukan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, namun, ketika kesadaran spiritual ini memasuki kabut putih, tiba-tiba ia menghilang tanpa umpan balik sama sekali. Apakah ini lingkaran sihir yang dibuat oleh seseorang? Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat memilihnya. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu mengeluarkan 2 bola hitam dari tangannya, lalu melemparkannya ke tanah. Bolanya meledak, dan 2 serigala lapar keluar dari asap hitam. Di bawah komando pria parubaya, 2 serigala lapar menyerbu menuju kabut putih dengan gigi terbuka. Tapi begitu mereka memasuki kabut putih, mereka mendengar 2 suara, dan kedua serigala lapar itu berhenti bergerak. Pada saat ini, ekspresi pria parubaya menjadi sedikit serius, tetapi pada saat ini, kabut putih tiba-tiba berfluktuasi, dan segera pedang tajam terbang. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, dan dia mengayunkan telapak tangannya ke arah pedang tajam itu. Ledakan. Dengan telapak tangan ini, pedang tajam itu hancur berkeping-keping. Tepat ketika pria parubaya itu terkejut, dia menemukan sesosok tubuh telah tiba di depannya, dan kemudian cahaya putih melintas di depannya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan perisai hitam langsung terbentuk di luar tubuhnya, langsung menghalangi cahaya putih. Pria parubaya itu melihat lebih dekat dan menemukan seorang gadis memegang pedang panjang dan menatapnya. Gadis ini adalah Luosi. Setelah Luosi mengetahui seseorang akan datang, agar tidak mengganggu latihan Chen Ping, dia memilih untuk segera keluar dari formasi. Pria parubaya itu memandang Luosi dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Gadis kecil, dengan kekuatanmu, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Aku benar-benar lelah hidup. Kamu dan aku sama-sama iblis, jadi aku tidak akan membunuhmu. Tapi harta macam apa yang dipancarkan cahaya warna-warni itu? Segera serahkan." Pria parubaya itu melihat bahwa Luosi juga seorang pembudidaya iblis, jadi dia berencana untuk melepaskannya, selama Luosi menyerahkan harta karun itu. "Jangan dipikir-pikir, benda itu milik Tuan Chen, bagaimana bisa diberikan kepadamu?" Mata Luosi membelalak dan dia berkata dengan marah, "Baiklah, gadis kecil, jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan anggur, lalu aku akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian aku akan merebut harta karun itu." Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam mengerikan muncul langsung dari tubuhnya, lalu berubah menjadi ular piton hitam dan menyerang Luosi. Wajah Luosi sedikit berubah saat dia melihat ini, dan dia dengan cepat mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang melesat ke langit. "Nona Luo, cepat kembali." Saat ini, suara Chen Ping terdengar di telinga Luosi. "Anda harus tahu bahwa pria parubaya ini memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat 6, sedangkan Luosi hanya alam kesengsaraan tingkat kedua. Ada perbedaan besar. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pihak lain?" Mendengar suara Chen Ping, Luo Xiong ingin mundur ke dalam formasi, tetapi sudah terlambat. Ular piton raksasa hitam telah tiba di depan Luona. Luo Si panik sesaat, saat dia bingung, 3 sinar cahaya tiba-tiba keluar. Ketiga sinar cahaya ini langsung menembus ular piton raksasa hitam. Ular piton raksasa hitam pekat, di bawah serangan ketiga sinar cahaya ini, langsung berubah menjadi kabut hitam dan perlahan menghilang. Luo Xian melihat sekeliling dan menemukan bahwa 3 sinar cahaya itu sebenarnya adalah 3 pedang panjang, yang merupakan pedang yang digunakan oleh Chen Ping untuk mengatur formasi di awal. Luo Si mengambil kesempatan untuk kembali ke formasi saat ini. Chen Ping telah membuka matanya dan menatap pria parubaya di luar formasi. "Tuan Chen, tampaknya tempat ini akan menjadi semakin berbahaya, dan banyak orang akan segera mencarinya." Luo berkata pada Chen Ping dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja Chen Ping tahu bahwa tinggal di sini berbahaya, tetapi tempat itu penuh dengan energi abadi sehingga dia benar-benar tidak tahan untuk pergi ke sana. Perlahan, kabut putih yang menutupi formasi menghilang, dan sosok Chen Ping dan Luo Si terlihat di depan pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu memerah saat dia melihat senjata berserakan di lantai.
Namun tak lama kemudian, matanya juga tertarik pada telur makhluk roh dengan garis-garis aneh. Melihat Chen Ping dan Luo Xi hanyalah biksu yang baru saja melangkah ke alam kesengsaraan, pria parubaya itu merasa sangat lega. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga dan serahkan semuanya di sini, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Jika tidak, aku akan menamparmu dan kalian berdua akan mati. Pria parubaya itu mengancam Chen Ping dan Luo Xi. Kami tidak akan pernah memberikannya padamu. Luo Xi berkata dengan wajah dingin. Namun Chen Ping, tidak seperti biasanya, menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata, "Rekan Tao, kami kebetulan menemukan tempat ini. Kami dapat menyerahkan semuanya kepada Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk tidak membunuh kami." Melihat Chen Ping sangat menyadari keadaan saat ini, pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Tentu saja, kami tidak memiliki keluhan. Saya datang ke medan perang para dewa dan iblis hanya untuk mencuri harta, bukan untuk membunuh orang. Selama karena kamu patuh, aku tidak akan membunuhmu. Oke, ayo kita selesaikan semuanya sekarang." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Luo Xi dan berkata, "Ayo pergi. Formasinya telah rusak, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali." Luo Xi tampak terkejut dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti mengapa Chen Ping tiba-tiba menjadi seperti ini. "Apakah kamu sedikit terlalu penakut?" Meskipun lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 6, dengan kemampuan Chen Ping, bukan berarti dia tidak bisa bertarung dengan biksu di alam kesengsaraan tingkat 6. "Mengapa Anda harus menyerah sebelum mengambil tindakan?" Namun, Luo Xi tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengikuti Chen Ping keluar dari formasi. Melihat Chen Ping dan Luo Xi berjalan keluar, pria parubaya itu mengujinya dengan kesadaran spiritualnya dan menemukan bahwa formasi tersebut memang telah rusak, jadi dia masuk dengan percaya diri. Melihat senjata dan telur makhluk roh berserakan di lantai, pria parubaya itu tertawa gembira, "Hahaha, aku menjadi kaya, aku menjadi kaya." Meskipun sebagian besar senjata ini rusak, bagaimanapun juga itu adalah senjata ajaib yang digunakan oleh makhluk abadi, bahkan jika rusak, mereka masih jauh lebih kuat dari senjata biasa. Chen Ping melihat ekspresi bersemangat pria parubaya itu, jadi dia menarik Luo Xi dan bersiap untuk pergi. "Tunggu sebentar." Pria parubaya menghentikan Chen Ping. "Kami sudah memberikan segalanya padamu, apalagi yang kamu inginkan?" Chen Ping bertanya pada pria parubaya itu. "Bagaimana?" Pria parubaya itu mencibir, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Ada terlalu banyak barang di sini. Jika aku mengambilnya, itu akan memakan waktu. Tapi kalian berdua tahu tempat ini. Jika kalian membiarkan kalian berdua pergi, lalu bukankah yang lain juga mengetahuinya? Jangan khawatir, kami berdua tidak akan memberitahu siapapun." Chen Ping berjanji. "Hahaha, aku hanya mengkhawatirkan orang mati." Pria parubaya itu tertawa dan berkata. Melihat pria parubaya itu menarik kembali kata-katanya dan ingin membunuh mereka, Chen Ping menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tahu Anda tidak bisa melepaskan kami. Karena Anda ingin membunuh saya, itu normal untuk aku akan membunuhmu sekarang. Kamu, biksu kecil tingkat pertama di alam kesengsaraan, juga ingin membunuhku." Pria parubaya itu mendengus dingin, tidak percaya bahwa Chen Ping memiliki kemampuan untuk membunuhnya. "Tidakkah kamu ingin memikirkan bagaimana aku menyerahkanmu kepadamu dan membiarkanmu masuk ke dalam formasi ini dengan mengetahui bahwa kamu pasti akan membunuh kami?" Chen Ping menyeringai, sedikit menyeramkan. Pria parubaya itu melihat senyuman Chen Ping dan tiba-tiba terkejut. Saat ini, ekspresi wajah pria parubaya itu mulai menjadi ganas, lalu dia berteriak. "Ah, kepalaku, kepalaku." Pria parubaya itu berteriak, merasa seperti ada serangga yang merayap di pikirannya, menggerogoti kesadarannya. "Tuan Chen, dia adalah..." Melihat pria parubaya itu tiba-tiba tampak gila, Luo Xi bertanya dengan bingung. "Dia diracuni oleh racun ulat sutra emasku, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi tubuh boneka." Chen Ping menjelaskan. Faktanya, saat berbicara dengan pria parubaya itu, Chen Ping diam-diam melepaskan racun ulat sutra emas. Ketika pria parubaya masuk ke dalam formasi, racun ulat sutra emas diam-diam memasuki tubuh pria parubaya itu dalam sekejap. Tapi untuk menghadapi orang ini, Chen Ping menggunakan semua racun ulat sutra emas.
Hanya serangga raja racun ulat sutera emas yang tersisa. Semua racun ulat sutera emas yang dia budidayakan dengan darahnya sendiri sekarang digunakan, dan Chen Ping merasa sedikit kasihan. Tetapi ketika menghadapi biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan, meskipun ada racun ulat sutera emas, jumlahnya harus mencukupi. Anda harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan alam biksu, kesadaran spiritualnya akan menjadi semakin kuat. Untungnya, racun ulat sutera emas yang diberi makan oleh darah Chen Ping cukup kuat, dan bahkan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan dapat dengan cepat menggerogoti kesadaran spiritualnya. Setelah beberapa menit, mata pria parubaya itu tidak bernyawa, dan yang tersisa hanyalah cangkang. Tanda seru. Melihat ini, Luo Xi ingin menghancurkan tubuh pria parubaya itu dengan satu telapak tangan, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. Jangan hancurkan tubuh orang ini, aku masih berguna. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melangkah maju dan meletakkan tubuh pria parubaya itu di satu sisi formasi. Saya tidak tahu jenis pil apa yang dimasukkan Chen Ping ke dalam mulut pria parubaya itu, tetapi dari tubuh pria parubaya itu, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus-menerus memancar dari tubuh pria parubaya itu. Chen Ping mulai menggunakan senjata di tanah untuk membentuk formasi baru, dan kabut putih memenuhi udara lagi. Namun, kali ini, dari formasi yang diselimuti kabut putih, aura alam kesengsaraan tingkat 6 terus menyebar ke sekeliling. Chen Ping menggunakan tubuh seorang pria parubaya untuk dengan sengaja menciptakan kultivator alam kesengsaraan tingkat 6, selama seseorang datang dan merasa ada kultivator alam kesengsaraan tingkat 6 dalam formasi, mereka mungkin akan pergi. Setelah mengatur semuanya, Chen Ping menyuruh Luo Xi untuk tidak keluar dari formasi dengan mudah, dan kemudian terus menyerap energi abadi dan berlatih. Saya tidak tahu apakah orang lain tidak menemukan tempat ini, atau karena aura alam kesengsaraan tingkat 6 membuat orang takut. Tidak ada yang datang ke sini untuk mengganggunya selama 3 hari, dan Chen Ping bisa berlatih dengan tenang selama 3 hari. Meskipun hati Ning Jue Chen Ping sangat tidak normal, ia masih gagal menyerap semua energi peri di area ini dalam 3 hari. Di luar medan perang para dewa dan iblis, setelah masa perlindungan 3 hari berlalu, sejumlah besar biksu mulai memasuki medan perang para dewa dan iblis. Jumlah biksu di medan perang para dewa dan iblis langsung meningkat. Dan Sekte Suanyin juga menerima sejumlah besar berbagai sumber daya dan koin spiritual untuk ini. Bos Kai, Tuan Miao, kami telah memperoleh token untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis, dan Anda bisa masuk sekarang. Setelah Ji Yun menukar koin roh dengan token, dia berkata kepada Kai Hongwei dan Tuan Miao. Token untuk kelompok mereka yang terdiri lebih dari selusin orang semuanya diperoleh oleh Ji Yun sendiri dengan imbalan koin roh. Bagaimanapun, Ji Yun tidak kekurangan koin roh, dan Chen Ping juga menjelaskan bahwa Ji Yun dan Huo Feng bertanggung jawab atas token semua orang. Tuan Ji, terima kasih banyak. Semuanya berterima kasih pada Ruo Ji Yun. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang telah dijelaskan oleh Tuan Chen. Poin lainnya adalah setelah memasuki medan perang para dewa dan iblis, itu akan jatuh secara acak di mana saja, jadi meskipun kita masuk bersama-sama, kita mungkin terpisah. Petik 2. Saya punya beberapa slip giok transmisi suara di sini. Setiap orang harus mengambilnya. Jika ada keadaan darurat, kita bisa saling memberitahu. Ji Yun mengeluarkan sekantong slip giok transmisi suara dan membagikannya kepada semua orang. Slip giok pemancar suara ini semuanya disempurnakan oleh Chen Ping. Bagi biksu lain, slip giok transmisi suara sederhana ini juga merupakan hal yang langka, tetapi bagi Chen Ping, itu hanya masalah pemurnian biasa. Sambil memegang slip giok, semua orang melangkah ke pintu masuk medan perang para dewa dan iblis dan memasuki medan perang para dewa dan iblis. Di medan perang para dewa dan iblis, Chen Ping perlahan membuka matanya, melihat formasi seperti sebelumnya, dan kemudian bertanya, Nona Luo, tidak banyak pergerakan dalam 3 hari terakhir ini, kan? Jalan, asteris tidak ada gerakan di luar formasi, tapi telur makhluk roh sepertinya bergerak sendiri. Luo Xi menunjuk ke telur Lingdian dan berkata,